Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, kalian bertemu kembali dengan Bu Wiwit Ruslan dengan pembelajaran tema 6, Cita-citaku. Hari ini kita masuk kepada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, sedangkan pokok materi bahasan hari ini kita masuk kepada sumber daya alam dan berbagai jenis pekerjaan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pokok muatan pelajaran IPS ini. Ayo kita mulai ya. Nah, kita masuk kepada keragaman kegiatan penduduk. Keragaman kegiatan penduduk ini muncul karena disebabkan oleh kondisi alam Indonesia yang berbeda-beda yang menyebabkan potensi sumber daya alamnya berbeda pula, sehingga bidang pekerjaannya pun berbeda. Jadi maksudnya anak-anak, kondisi alam Indonesia itu tidak sama. Ada yang bentuknya pegunungan, kemudian ada yang pantai, dan ada yang perbukitan, serta bermacam-macam ya, ada juga yang penuh dengan hutan belantara. Nah, di sini Ibu berikan contoh, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran itu cocok ditanam di lingkungan pegunungan. Maka banyak petani buah-buahan dan sayuran di wilayah pegunungan. Kemudian yang kedua, ikan, rumput laut, dan hasil laut lainnya banyak didapat dari laut Indonesia. Maka mayoritas penduduk di daerah pantai Indonesia bekerja sebagai nelayan. Nah, itulah anak-anak keragaman kegiatan penduduk Indonesia. Mari kita lanjut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Jadi Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Baik, kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui ini? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ketika digunakan terus-menerus karena dapat dibudidayakan. Jadi masih dapat dikembangkan ya yang namanya dibudidayakan tersebut. Nah, kita lihat contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain. 1. Tanaman. 2. Hewan. 3. Air. Kemudian 4. Udara. Dan yang kelima adalah tanah. Yuk, kita lihat satu persatu.
Kita mulai dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah tanaman. Tanaman terdiri dari tanaman pertanian, misalnya padi, jagung, sayuran. Nah, ini semua dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kemudian yang kedua, tanaman perkebunan. Misalnya kelapa sawit, teh, kopi, tebu, coklat, karet, ya. Nah, dan masih banyak tanaman perkebunan lainnya. Ini dimanfaatkan untuk bahan pangan. Misalnya kelapa sawit, teh, kopi, tebu, dan coklat. Sedangkan karet itu untuk bahan industri, terutama industri kendaraan bermotor, dibuat menjadi ban kendaraan, ya. Selanjutnya yang ketiga, tanaman kehutanan. Nah, ini yang tumbuh di hutan, ada jati, rotan, dan berbagai jenis kayu lainnya. Semuanya dimanfaatkan untuk bahan industri, peralatan rumah tangga, dan juga bahan bangunan. Nah, itu tadi tentang tanaman. Kita lanjut dengan yang berikutnya adalah hewan. Hewan adalah kekayaan alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak secara alami maupun melalui kegiatan peternakan. Nah, sekarang contoh budidaya hewan itu ada dua. Yang pertama hewan darat, antara lain ayam, sapi, kambing, dan mungkin masih ada hewan darat lainnya, ya. Selanjutnya yang kedua, hewan perairan, antara lain ikan air tawar. Contohnya ikan mas, gurami, patin, dan pengusahaan tambak, yaitu bandeng dan udang. Hewan rata-rata dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Selanjutnya, air. Air sebagai kekayaan alam yang dapat diperbarui, paling banyak keberadaannya di Indonesia. Karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas perairan. Nah, wilayah perairan di Indonesia antara lain ada laut, selat, danau, dan sungai. Berikutnya, air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sarana transportasi, pengairan sawah, perikanan, dan juga kalau yang tenaganya besar digunakan untuk pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Berikutnya setelah air kita masuk kepada tanah. Tanah sebagai kekayaan alam yang dapat diperbarui cukup luas dan berbeda-beda jenisnya. Karena di wilayah Indonesia terdapat gunung berapi, pegunungan kapur, dan hutan belantara. Maka jenis tanah itu berbeda-beda. Jenis tanah yang ada di Indonesia antara lain tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah laterit, tanah humus, tanah liat, dan masih ada jenis tanah lainnya, misalnya tanah pasir dan sebagainya, ya. Berikutnya yang ketiga, tanah dimanfaatkan untuk pertanian, industri bangunan, kemudian untuk lahan hutan dan lahan pemukiman. Setelah air dan tanah, kita masuk yang terakhir, yaitu udara. Udara sebagai kekayaan alam yang terpenting bagi setiap makhluk hidup karena dimanfaatkan untuk bernafas. Nah,
Ada manfaat lainnya dari udara ini adalah untuk transportasi, kalau kita naik pesawat terbang, dan sumber energi, pembangkit listrik tenaga angin, ya. Biasanya itu memakai pembangkit listrik tenaga angin yang di tempat yang sangat luas biasanya, ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya ke sumber daya alam lainnya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang suatu saat akan habis jika digunakan terus-menerus karena tidak dapat diperbaiki keberadaannya, dikarenakan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pembentukannya. Nah, sekarang apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain: 1. Bahan tambang logam. 2. Bahan tambang bukan logam. Ya. Yuk, kita lanjut. Bahan tambang logam dan pemanfaatannya. Bahan tambang logam antara lain adalah besi, aluminium, emas, perak, tembaga, dan masih banyak lagi, ya. Selanjutnya, besi dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat mesin kendaraan, mesin-mesin industri, dan kerangka bangunan. Kemudian aluminium dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. Oh, ternyata pesawat terbang itu dari aluminium, ya. Iya, anak-anak. Kenapa memakai aluminium? Karena aluminium merupakan bahan tambang logam yang ringan. Jadi kalau untuk pesawat bisa terbang, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada emas dan perak. Emas dan perak banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku perhiasan dan kadangkala untuk pelapis benda agar tahan karat. Selanjutnya, tembaga. Tembaga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kabel-kabel listrik. Nah, itulah anak-anak bahan tambang logam. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Berikutnya, 2. Bahan tambang bukan logam dan pemanfaatannya. Bahan tambang bukan logam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama bahan tambang sumber energi dan yang kedua bahan tambang mineral bukan logam. Kita lanjut untuk penjelasan berikutnya. Bahan tambang sumber energi. Bahan tambang sumber energi antara lain gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara terbentuk dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu. Sehingga minyak bumi
bumi, gas alam, dan batu bara ini disebut bahan bakar fosil. Selanjutnya, minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Berikutnya, gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga dalam bentuk LPG atau liquid petroleum gas. Yang terakhir adalah batu bara. Batu bara ini dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian bahan bakar rumah tangga berupa briket, dan untuk industri kimia sebagai bahan pembuatan cat, kain, shampoo, dan sabun. Nah, sekarang masuk ke bahan tambang mineral bukan logam. Bahan tambang mineral bukan logam antara lain aspal, intan, marmer, belerang, semen, kapur, dan batuan lainnya, ya, serta masih banyak lagi. Kita lihat, aspal dimanfaatkan sebagai bahan pelapis jalan supaya jalannya menjadi mulus, ya, untuk kendaraan itu enak tidak ke badan kita tidak menjadi sakit karena jalanannya mulus, ya. Berikutnya, intan dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan dan juga untuk mata bor penambangan. Selanjutnya, marmer. Marmer dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Banyak sekali yang untuk dinding atau untuk lantai. Berikutnya, belerang. Belerang dimanfaatkan sebagai bahan industri obat-obatan. Dan yang terakhir di sini adalah semen, dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, anak-anak, itulah tentang bahan-bahan tambang. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara sumber daya alam dan berbagai jenis pekerjaan. Keberagaman kondisi geografis Indonesia menyebabkan keberagaman sumber daya alam, maka berdampak pula pada beragamnya kegiatan penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, mayoritas penduduk di daerah pantai atau daerah yang kaya akan kekayaan alam air, banyak yang bekerja sebagai nelayan, petani garam, pengusaha tambak, atau bekerja di bidang pariwisata. Selanjutnya, mayoritas penduduk di daerah pegunungan dan dataran tinggi berudara sejuk dan lahan yang cukup luas, banyak yang bekerja sebagai petani, peternak, atau bekerja di bidang pariwisata. Selanjutnya, mayoritas penduduk di daerah dataran rendah dengan jalur transportasi dan komunikasi yang lebih mudah, banyak yang bekerja sebagai pedagang, pegawai kantor, pengusaha, atau pekerja pabrik. Berikutnya, mayoritas penduduk di daerah
bertambang, banyak yang bekerja sebagai penambang atau buruh tambang. Nah, anak-anak, demikianlah materi kali ini ya tentang sumber daya alam dan berbagai jenis pekerjaan. Sekarang Ibu berikan tugas kepada kalian. Kerjakan tugas yang link Google Form-nya telah dibagikan melalui classroom kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ya, selesai sampai di sini. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah. Ingat 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Serta yang ketiga, selalu menjaga jarak. Demikian pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Untuk itu, Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.